Halo, apa kabar? Pemirsa, senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Seperti biasa, live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Dan untuk memperbincangkan tema kita hari ini mengenai riuh rendah cukai rokok, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Zulfan Kurniawan, Ketua Liga Tembakau Indonesia atau LTI. Selamat pagi Pak Zulfan. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih Pak Zulfan sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak Zulfan, mengenai kepastian bahwa kemudian cukai rokok di tahun 2021 dipastikan di bulan September 2020, kemudian untuk kepastian dari harga rokok sendiri ini akan dilakukan di bulan Oktober 2020. Bagaimana tanggapan industri sejauh ini Pak Zulfan? Begini Mas, kalau kami di Liga Tembakau jelas menolak ya kenaikan itu, gitu. Karena tahun kemarin kan kita sudah naik cukup eksesif ya, 23% juga dan 35% harga jual eceran. Itu kemarin kan asumsinya masih di saat normal, apalagi di saat pandemi seperti ini, gitu. Yang menjadi dasar penolakan kami karena selalu yang dikedepankan adalah cukai ini sebagai alat pengendalian, sebagai instrumen pengendalian. Gitu. Nah, kalau misalnya ini memang cukup mendesak, gitu, faktor kemendesakannya itu apa? Faktor yang menyebabkan mendesak itu apa harus dinaikkan? Toh tahun kemarin sudah kenaikannya sudah cukup eksesif. Gitu. Baik, ya sebelum kita lanjutkan perbincangan ada informasi Pak Zulfan mengenai pelemahan yang tengah dialami oleh sektor konsumsi dinilai berpotensi menggerus penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun ini, di mana tren produksi rokok telah mengalami penurunan sepanjang semester 1 tahun 2020. Pelemahan yang tengah dialami sektor konsumsi pada tahun ini dinilai berpotensi menggerus penerimaan cukai hasil tembakau. Bahkan tren produksi dan penjualan rokok telah mengalami penurunan sepanjang semester 1 2020 akibat anjloknya industri tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Bea Cukai sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, produksi rokok golongan 1 telah mencapai 103,6 miliar batang, produksi golongan 2 sebanyak 30,1 miliar batang, serta golongan 3 sebesar 13 miliar batang. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto mengungkapkan bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi para pelaku industri. Meski demikian, pihaknya berharap penurunan penerimaan cukai rokok tidak akan lebih dari 17,5% pada akhir tahun. Adapun penerimaan cukai hasil tembakau hingga 31 Juli 2020 justru berhasil terkumpul senilai 85,55 triliun rupiah, di mana pertumbuhan signifikan cukai tersebut terjadi di tengah perlambatan komponen penerimaan lain yang disebabkan faktor pergeseran penerimaan tahun 2019 lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Pak Zulfan, disampaikan oleh pemerintah bahwa sebelum memutuskan untuk menaikkan cukai rokok pada tahun 2021, pemerintah sudah mempertimbangkan banyak hal, diantaranya adalah kondisi ekonomi dan juga kondisi industri. Ketika ini kemudian sudah ketok palu, artinya dari pemerintah menyimpulkan bahwa industri nampaknya sudah siap jika cukai rokok di tahun 2021 dinaikkan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai alasan ini? Begini Mas, kalau hanya dari industrinya, mungkin industri siap. Tapi kan di urusan tembakau ini kan dari hulu ke hilir. Apakah ketika ini dinaikkan, konsumen sudah siap? Apakah ketika ini dinaikkan, menjadi satu komoditi isu untuk melemahkan pembelian bahan baku, apakah petani juga sudah bisa menerima? Nah, ini yang terkadang tidak mau dilihat oleh pemerintah dalam sektor cukai ini. Jadi, taunya pemerintah, sektor cukai ini ketika industri menyetujui, pemerintah langsung menaikkan. Gitu. Industri menyetujui, tentu mau tidak mau dia harus menyetujui. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya dia tidak mau menyetujui, nanti oleh pemerintah dianggap
industri tidak mendukung program pemerintah. Kan serba salah juga. Gitu. Baik, ya sebagaimana kita tahu bahwa sebetulnya kondisi dari masyarakat sendiri juga cukup sulit, apalagi jika berkaitan dengan daya beli dari masyarakat juga memang ini disrupsi dengan adanya pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Bicara mengenai dampak yang paling signifikan lah yang kemudian terasa oleh teman-teman di industri rokok ataupun tembakau jika kenaikan dari cukai ini dilakukan. Apa saja Pak dampaknya? Begini, kalau yang paling kena nanti pasti konsumen. Karena konsumen akan mengalihkan pembelian, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau cukai ini dinaikkan dalam semuanya, karena kan kita punya beberapa layer cukai, Mas, seperti SKM, SKT, dan lain-lain. Nah, kalau itu dinaikkan lagi, terutama kan pasti membebani biaya produsen ini. Nah, pasti akhirnya banyak penyiasatan, salah satunya, gitu ya. Kalau nanti di sektor yang padat karya, di SKT, pasti nanti yang dikurangi jumlah produksinya. Dengan berkurangnya jumlah produksi, artinya jumlah tenaga kerja bisa dikurangi. Pasti ke situ masuknya, gitu. Jurus-jurus efisiensinya lah ya, seperti biasa lah, seperti itu. Tidak ada yang cukup bisa menambal dari pengurangan karena pandemi ini, gitu. Ya, jadi dari produksi melihat ini adalah sebagai sebuah keputusan yang tidak ada urgensinya dan adalah sebuah keputusan yang memang menambah beban pada saat masa sulit, Pak Tapi Zulfan. gini ya Mas ya, perlu diluruskan bahwa Liga Tembakau kan tidak hanya industri ya. Maksudnya kalau di sini dari industri dari hulu ke hilir, tapi bukan hanya pabrikan ya urusannya. Gitu. Jadi dari hulu di petani sampai ke hilir di tingkat konsumen. Ya. Nah, kalau bagi ini ada 3 pihak berarti ya, ada hulu, ada produsen atau pabrikan, kemudian ada di konsumen sebagai di tingkat hilirnya, gitu. Nah, konsumen jelas akan terbebani. Nanti ketika harga rokok dinaikkan, nanti dituduh lagi menjadi yang kemiskinan, karena kan rokok itu pengeluaran nomor 2 terbesar setelah beras. Gitu. Di tingkat produsen, nanti kalau cukainya tidak sesuai target, produsen lagi yang kena. Gitu. Di tingkat petani, yaitu di tingkat petani dan penyedia bahan baku, tembakau dan cengkeh, mereka tidak mengalami mereka tidak pernah diuntungkan dengan kenaikan cukai ini. Apakah terus DPHT yang diterima mereka naik? Enggak, gitu loh. Segitu aja. Gitu. Meskipun dalam rangka kenaikan cukai ini mereka sudah pasti kena dampaknya, karena perusahaan pasti akan bilang karena cukai naik, perusahaan akan mengurangi pembelian. Gitu. Ya. Yang kemudian kita perbincangan berikutnya adalah bagaimana sebetulnya jikapun kalau memang diputuskan akan naik, besaran kenaikannya yang mungkin menurut teman-teman industri cukup masuklah ke hitungan-hitungan. Ya, walaupun ada pengurangan nantinya dari sisi konsumsi di sisi konsumen sendiri, tapi tidak akan terlalu parah jika kemudian kenaikan cukainya tinggi. Seperti apa Pak Zulfan? Kalau kita tidak pernah menghitung persentase, yang jelas tahun ini harus kita tolak kenaikan itu. Gitu. Berapapun persentasenya, toh kondisinya juga sedang tidak normal. Ya. Dari tahun 2019, kemudian ini juga dari data yang sempat saya lihat bahwa di tahun 2019 tidak ada kenaikan cukai rokok. Ini koreksi saya jika kemudian kurang tepat, Pak Zulfan. Mungkinkah ini dijadikan sebuah pertimbangan oleh pemerintah jika di tahun 2019 tidak ada kenaikan cukai rokok, 2020 ada kenaikan, walaupun memang Anda tadi sampaikan cukup tinggi, 2021 oke lah kalau mau dinaikin. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau 2019 yang sebetulnya secara ekonomi kita itu normal. Tapi kan itu tahun politik.
yang mau tidak mau semua itu harus dikondisikan sesuai kepentingan politik saat itu. Gitu. Nah, untuk hajatan politik seperti yang saya bisa, kenapa ketika negara dalam keadaan seperti ini, sedang tidak normal seperti ini, kenaikan cukainya harus dipaksakan lagi. Ya, Pak Zulfan, satu hal yang mungkin dalam tanda kutip dijadikan pembenaran mengapa kemudian pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai untuk rokok. Selain mungkin alasan industri sudah cukup siap, karena memang ternyata jika dibandingkan harga rokok di Indonesia lebih murah jika dibandingkan dengan harga rokok di negara-negara lain di Asia saja misalnya. Mengenai ini seperti apa Pak Zulfan? Saya sebetulnya cukup bosan ya Mas dengan isu satu ini. Karena kalau dibilang rokok kita murah, kenapa rokok kita selalu dijadikan alasan menjadi maksudku gini. Rokok itu selalu dijadikan biang keladi sumber kemiskinan. Katanya murah. Itu loh. Tapi kenapa pengeluarannya kedua terbesar setelah beras? Beras itu kan komoditi yang selalu dijaga harganya agar murah. Sementara rokok itu kan komoditas yang selalu dijaga agar harganya mahal. Gitu. Dua-duanya dianggap sebagai angka penyumbang kemiskinan. Oke lah. Anggapan bahwa rokok di kita itu murah. Itu terus terang harus saya tolak. Gitu. Karena untuk sebagai prevalence istilahnya sebagai perbandingan harganya mungkin di kita 20.000, di Singapura mungkin 100.000, tapi kan UMR kita di Jakarta itu 4,5 juta, di Singapura 50 juta rata-rata gajinya. Gitu. Jadi kalau misalnya harga rokok di Singapura itu adalah 1/6 dari gaji, di kita itu kan 1/10 dari gaji per jamnya gitu. Jadi ya cukup nggak fair kalau rokok kita dibilang. Jadi ini tidak apple to apple gitu ya, karena formulasi harga eceran tertinggi dari rokok di Indonesia kemudian ini dimasukkan besaran gaji secara rata-rata daripada masyarakat Indonesia yang sangat-sangat lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Singapura misalnya. Ya, maksud saya kalau selalu dibandingkan dengan kurs tidak akan apple to apple gitu loh. Yang bisa menyandingkan itu adalah nilai tukarnya. Ya. Maksud saya kalau misalnya Rp1 adalah sudah sama dengan $1 itu mungkin baru bisa rokok kita dibilang murah. Ya, baik. Pak Zulfan, kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali.